Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa usalli wa usallimu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Faqala ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nas. Hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumu syahra falyasum. Wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim. Para jamaah, ma'asyarul muslimin wal muslimat, rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada Ramadan 1442 Hijriah ini kita masih diberi kesempatan hidup dan berada di bulan suci ini. Syukur yang kita ungkapkan mestinya tidak hanya dengan ucapan, tapi juga dengan tindakan. Tindakan itu adalah berupa memanfaatkan Ramadan ini benar-benar untuk mengisinya dengan berbagai amal soleh sebanyak mungkin. Para jamaah, di dalam bulan Ramadan ini, di antara keistimewaannya adalah di bulan ini telah turun kitab suci yang namanya Al-Quran. Kitab suci kita umat Islam yang sangat mulia, yang kita agungkan itu turun pada bulan Ramadan ini. Itu sebabnya maka di bulan Ramadan ini kita juga perlu menjadikan Al-Quran sebagai kitab suci yang bukan hanya kita sucikan, tetapi kita pelajari, kita renungkan maknanya, kita fahami kandungannya, dan kemudian sedapat mungkin mengamalkan dengan sebaik mungkin. Para jamaah, Al-Quran ini mengajarkan banyak hal. Hampir semua sisi kehidupan dicakup dalam Al-Quran, walaupun global. Nah, di antaranya Al-Quran membicarakan tentang kehidupan di dunia ini. Para jamaah, apa kata Al-Quran tentang kehidupan di dunia ini? Banyak sekali ayat menjelaskan tentang itu. Di antaranya adalah Al-Quran mengatakan, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia ini hanyalah merupakan tempat bersenang-senang dan di situ penuh dengan tipuan. Para jamaah, kesenangan pun yang dimaksud dengan kesenangan dunia ini sebenarnya sifatnya semu dan sementara. Karena itu para jamaah, jika kita hidup di dunia ini mengejar hanya untuk kenikmatan dunia, maka itu salah alamat. Di dalam Al-Quran, pada surat-surat yang lain, pada ayat-ayat yang lain juga disebutkan para jamaah, bahwa dunia ini berisi kesenangan tapi sementara. Surat Ali Imran 196-197. Allah berfirman,
la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalil tsumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Janganlah sekali-kali kamu terpedaya oleh kebebasan orang kafir yang bergerak di dalam negeri ini, di dunia ini. Karena itu hanyalah kesenangan sifatnya sementara. Qalil, sebentar. Kemudian tempat tinggal mereka adalah Jahannam. Dan Jahannam itu adalah tempat yang seburuk-buruknya. Jadi para jamaah, kalau kita hidup ini orientasinya duniawi, itu sama dengan orang-orang kafir. Kalau itu yang jadi pilihan kita, maka tempatnya nanti adalah Jahannam. Dan Jahannam adalah tempat yang paling buruk. Kemudian para jamaah, Al-Quran juga menggambarkan bahwa dunia ini adalah semacam tempat bersandiwara. Udah menjadi lagu-lagu populer ya. Hidup di dunia ini sama dengan bersandiwara, bahkan juga main-main dan juga senda gurau. Di dalam Al-Quran, surat Al-Ankabut ayat 64, Allah berfirman, "Wa ma hadhil hayatu dunya illa lahu wal 'ib, wa inna darul akhirah lahiyal hayawan law kanu ya'lamun." Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main. Ya kayak bersandiwara itu. Dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan sejati. Nah, tetapi hanya orang-orang yang menyadari yang bisa mengetahui tentang itu. Jadi para jamaah, kita hidup sekarang ini bukan atau belum merupakan kehidupan yang sebenarnya. Makanya dikatakan hidup di dunia ini adalah sifatnya semu dan sementara. Andaikan ada kenikmatan yang kita rasakan, itu pun kenikmatan sifatnya semu, sementara, dan sebentar. Tidak bisa lama, tidak seperti nanti di surga. Akan bisa merasakan kenikmatan itu yang lama dan bahkan kekal. Para jamaah, ada juga ungkapan Al-Quran tentang dunia ini. Di dalam Al-Quran, surat Toha, ayat 131. Allah berfirman, "Wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajam minhum zahratal hayati dunya linaftinahum fih wa rizqu rabbika khairu abqa." Dan janganlah kamu tujukan kedua matamu kepada apa yang telah kami berikan kepada golongan-golongan dari mereka sebagai bunga kehidupan dunia untuk kami uji mereka dengannya. Jadi para jamaah, kehidupan dunia ini dianggap sebagai bunga kehidupan. Zahratul hayati dunia. Bunga-bunga untuk semacam fata morgana juga. Jadi bukan sesuatu yang asli, bukan sesuatu yang sejati. Jadi sifatnya semu. Kemudian para jamaah, dunia ini dihadirkan untuk kita, dikatakan pada ayat ini, linaftinahum fih, agar kami dapat menguji kepada orang-orang yang tinggal di dunia ini, yang hidup di dunia ini. Apa yang mereka lakukan di dunia ini. Nah para jamaah, sungguh pun banyak sekali ayat-ayat yang menegaskan bahwa dunia ini banyak tipuan. Dunia ini kalau ada kesenangan sifatnya semu dan sementara. Namun dunia ini masih tetap penting untuk kita perhatikan. Sebab kita nanti bisa masuk surga dengan surga yang begitu indah tergantung kehidupan kita di dunia ini. Di dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 77 dengan tegas dikatakan oleh Allah, "Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya." Carilah apa-apa yang diberikan Allah kepadamu untuk kehidupan akhirat. Kita disuruh fokus untuk menyongsong kehidupan di akhirat.
Tapi di ayat ini ditambahkan dan kata-kata wala tansa nasibaka minad dunya, tapi kamu jangan melupakan nasibmu di dunia ini. Jangan mengabaikan nasibmu, kehidupanmu di dunia ini. Artinya apa? Akhirat memang sangat penting, di dunia juga penting. Hanya memang akhirat lebih penting, lebih mulia daripada di dunia ini. Tapi dunia jangan diremehkan. Tadi dikatakan dunia ini penuh tipuan, ya, makanya harus hati-hati, jangan sampai tertipu. Dunia ini memang ada kesenangan tapi sifatnya semu dan sementara, ya. Makanya kita harus hati-hati, jangan tertipu untuk kesenangan sifatnya sementara. Lalu bagaimana? Yang wajar saja. Hukum Islam membuat aturan, kita boleh bersenang-senang pada kondisi tertentu. Tetapi kita akan diuji dulu. Apakah ketika kita ingin memuaskan kesenangan kita itu atas dasar nafsu kita atau akal sehat kita juga jalan. Para jamaah, Islam mengajarkan pada umatnya untuk hidup yang baik, yang sehat, dan bermanfaat bagi orang di sekitarnya. Inti Islam seperti itu mengajarkan pada kita. Makanya kita di satu sisi disuruh ibadah terus untuk sholat 5 waktu. Agar fokus kita masih tetap kepada Allah. Apa yang kita lakukan harusnya sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kehidupan ini, dalam bermasyarakat, kita ada syariat menikah agar supaya tampak betul siapa orang ini keturunan siapa, ini anak siapa, dan seterusnya. Bayangkan kalau tidak ada syariat pernikahan, maka tidak jelas ini anak siapa, ini istri siapa, dan sebagainya. Seperti hewan itu. Nah, para jamaah, semua tatanan kehidupan yang berupa syariat tadi itu diperintahkan oleh Allah untuk dijalani manusia dalam kehidupan di dunia ini. Nah, itulah kemudian muncul ayat tadi, wabtaghi fima ataqal darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah kehidupan di akhirat, tapi jangan lupa kehidupanmu di dunia ini. Para jamaah, kita pernah mendengar istilah ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini merupakan kebun untuk kita menanam yang nanti pada saatnya kita petik untuk kehidupan di akhirat. Jadi sekarang ini tugas kita adalah menghimpun amal soleh sebanyak mungkin di dunia ini. Ini termasuk mana dari wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kau lupakan, jangan kau lalaikan kehidupan di dunia ini. Islam mengajarkan keseimbangan, bukan hanya menganjurkan untuk mempersiapkan akhirat saja. Tapi di dunia ini setiap waktu kita juga hidup baik. Itu sebabnya maka muncul doa sahabat jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah. Kita diajari agar berdoa, minta kepada Allah hidup di dunia ini enak. Wa fil akhirati hasanah. Di akhirat juga enak. Jadi orang yang sempurna adalah hidup di dunia enak, di akhirat enak. Di dunia baik, di akhirat baik. Fit dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah. Memang ada agama-agama tertentu yang lebih fokus kepada kehidupan akhirat, kehidupan spiritual. Kalau Islam seimbang. Makanya di dalam Islam itu boleh orang jadi kaya raya. Tetapi jangan lupa sedekahnya, zakatnya, santunan kepada fakir miskin, harus ada perimbangan. Tetapi bagi orang yang kebetulan diposisikan dalam keadaan miskin, harus menerima ini sebagai takdir. Qanaah muncul sifat pada orang-orang seperti ini. Tidak boleh protes mengapa aku dibikin miskin. Allah Maha tahu kenapa kita dalam posisi miskin, mengapa yang lain kaya. Allah Maha tahu itu. Tugas kita apa? Ikhtiar, berjuang, berusaha. Jika kita sudah berusaha keras demikian rupa, kok secara ekonomi masih seperti ini? Itu berarti Allah memang menetapkan kita ya seperti itu. Harus dihadapi dengan kesabaran. Dan Allah pasti punya rencana terbaik untuk kita, apapun keadaannya. Nah, intinya para jamaah, di dalam memahami masalah dunia ini,
Menurut Al-Quran ternyata walaupun Al-Quran berkali-kali ayat-ayat tadi mengatakan dunia ini penuh dengan tipuan, dunia ini penuh dengan sandiwara, dunia ini penuh dengan senda gurau, dunia ini sifatnya walaupun ada kesenangan tapi semu dan hanya sementara. Tetapi masih ada ayat yang jangan dilupakan, wala tansa nasibaka minad dunya. Kamu jangan lalaikan kehidupan di dunia ini. Artinya hiduplah di dunia dengan sebaik mungkin sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Allah dalam syariatnya itu dan aturan yang disepakati oleh manusia yang ada di sekitar kita. Dengan cara begitu, insya Allah kita akan terpenuhi kehidupan sebagaimana dalam doa sahabat jagat, insya Allah fit dunia, di dunia bahagia, wa fil akhirati hasanah, di akhirat juga bahagia. Dan pada akhirnya kita akan bahagia di dunia dan akhirat. Inilah yang kita inginkan. Demikian para jamaah yang dapat disampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita semua, menjaga kita semua sehingga kita terpelihara dari segala macam penyakit, musibah yang datang di tengah-tengah kita, termasuk semoga kita terbebas dari COVID-19 yang hingga sekarang masih bersemi. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga di bulan suci Ramadan ini kita diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya para jamaah kita seharusnya memperbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah di bulan suci ini. Kita juga mohon kepada Allah semoga kita semua sehat lahir batin sehingga bisa menjalankan ibadah puasa ini dengan sebaik mungkin hingga akhir bulan nanti dan tuntas dalam keadaan selesai menjalankan ibadah Ramadan secara sempurna. Para jamaah itulah yang bisa disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas hal yang kurang berkenan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.